ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam rangkaian Quran surat Al-Hijr ayat 28 sampai 40, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang penciptaan manusia. Dan setelah penciptaan manusia itu Allah Subhanahu wa taala sempurnakan, kemudian Allah menyuruh kepada makhluk yang ada di langit untuk bersujud kepadanya. Tetapi iblis membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut sehingga Allah murka dan melaknatnya sampai hari kiamat. Melihat seperti itu, iblis kemudian mengajukan banding kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia minta ditangguhkan sampai hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan iblis tersebut. Lalu iblis bersumpah di hadapan Allah untuk mengganggu dan menyesatkan manusia dari jalan kebenaran dengan berbagai cara yang bisa dilakukan oleh iblis. Tetapi dari sekian juta manusia, ada satu golongan yang tidak bisa diganggu oleh iblis. Ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang artinya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka. Sahabat yang dirahmati Allah, supaya kita menjadi golongan yang tidak bisa diganggu oleh iblis laknatullah, kita harus memahami siapakah mukhlasin itu. Kalimat mukhlasin ini serumpun dengan kata ikhlas. Seringkali kita mendefinisikan ikhlas dengan sesuatu yang berkaitan dengan pamrih. Jadi kalau tidak ada pamrih, maka kita katakan dia ikhlas. Apakah seperti itu? Mari kita kaji apa definisi dan penerapan ikhlas dalam amal perbuatan kita. Secara bahasa, ikhlas artinya adalah bersih, suci, dan murni dari kotoran. Digambarkan dalam surat An-Nahl ayat 66, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nuskikum mimma fi butuni min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'ighan lisyaribin. Yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar ada pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang berada di dalam perutnya berupa susu yang murni, yang awalnya bercampur antara kotoran dan darah. Kemudian kami memberimu minum yang mudah ditelan bagi siapa saja yang meminumnya. Sahabat yang dirahmati Allah, secara istilah syar'i, ikhlas memiliki makna yang pertama, mengutamakan Allah dalam setiap perbuatan. Kemudian yang kedua, membersihkan hati hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang disebut dengan ikhlas adalah memurnikan atau membersihkan perbuatan dari pengamatan orang lain sekaligus juga kekaguman pelakunya terhadap dirinya sendiri. Sahabat yang dirahmati Allah, ikhlas merupakan akhlak mahmudah atau akhlak karimah yang harus dimiliki oleh setiap orang. Ikhlas yaitu melakukan segala pekerjaan dengan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari kata ikhlas adalah riya. Sedangkan riya adalah mengharapkan pujian atau mengharapkan pengakuan dari orang lain atas apa yang kita lakukan. Orang yang tidak ikhlas biasanya ingin setiap kebaikannya itu diingat dan dipuji-puji oleh orang lain. Ali radhiyallahu anhu berkata, semua kepahitan dalam kehidupan pernah aku rasakan. Dan tidak ada yang lebih pahit dalam kehidupan ini kecuali ketika kita mengharapkan dari manusia. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita mengharapkan pujian atau pengakuan dari manusia, maka bersiap-siaplah kita akan kecewa dan sakit hati. Tetapi sebaliknya, ketika kita hanya mengharapkan pengakuan dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan semakin tenang dan akan semakin bersemangat dalam beramal soleh. Sahabat yang dirahmati Allah, sifat orang mukhlasin atau sifat orang yang ikhlas diantaranya adalah senang mendengarkan nasihat. Ketika dia mendapatkan nasihat dari orang lain, ia bersemangat untuk mendengarkan dan kemudian memperbaiki dirinya agar nasihat-nasihat itu bisa diterapkan dalam kehidupannya. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang ikhlas. Sebagai penutup,
Saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 125. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifah wattakhadallahu Ibrahim khalila. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.